Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga apa yang selalu saya inginkan, apa yang selalu saya najatkan, selalu dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 9, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang globalisasi di bidang politik. Kalau kita kemarin itu membahas terkait globalisasi di bidang kebudayaan, di bidang ekonomi, bentuk-bentuk globalisasi. Selanjutnya hari ini kita akan bahas terkait globalisasi di bidang politik. Dengan adanya globalisasi, kerjasama di bidang politik dengan negara lain akan terjalin semakin erat. Melalui bidang politik itu pula berbagai keputusan penting yang menyangkut kehidupan berbangsa dan negara diambil. Contohnya adalah eh, seperti adanya ASEAN, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, terus ada yang namanya organisasi OKI, organisasi kerajaan Islam, ada lagi yang GNB, Gerakan Non-Blok. Indonesia maupun negara-negara lain akan memperoleh keputusan penting yang menyangkut kerjasama antar negara. Globalisasi di bidang politik adalah kebijakan suatu negara secara tidak langsung bisa atau akan mempengaruhi kebijakan di tingkat regional ataupun dunia. Di bawah ini contoh globalisasi dalam bidang politik. Kalau memang kelihatan di sebelah kirinya sama itu adalah perkumpulan ASEAN. Mungkin sudah tidak asing lah kelas 9 untuk apa itu ASEAN. Ada yang namanya OKI, Organisasi Kerajaan Islam dan lain sebagainya. Organisasi ini adalah bagaimana politik ini menjadikan sebuah keputusan global atau kerjasama di bidang politik yang sangat bermanfaat dari satu pihak ke pihak yang lain, dari satu negara ke negara lain. Contohnya adanya dibentuknya PBB. Kedua, timbulnya kerjasama antar negara antara negara A dan negara B ini saling membantu kerjasama di bidang politik yang nantinya jatuh di bidang ekonomi dan sebagainya. Timbulnya politik negara. Selanjutnya adalah hubungan bilateral maupun multilateral antar negara dapat dengan mudah dilakukan kalau dengan adanya globalisasi di bidang politik ini. Selanjutnya muncul ideologi-ideologi asing yang nantinya bagaimana ideologi ini mampu bekerjasama, ideologi ini mampu mengangkat kesenjangan di suatu negara. Ini akan menjadi manfaat ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala negara di bidang globalisasi di bidang politik. Selanjutnya adalah globalisasi di bidang informasi dan komunikasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, globalisasi mampu memberikan dampak positif dan negatif, sangat signifikan di bidang komunikasi. Saat ini masyarakat kita tidak lagi kesulitan menjalin komunikasi dengan sahabat atau keluarga yang ada di luar negeri atau keluarga yang sedang bekerja di sana. Bahkan saat ini bukanlah hal yang baru bagi seorang untuk memiliki banyak sahabat dari berbagai negara melalui peranan komunikasi lewat jaring internet. Kalau semua ketahui waktu dulu, kalau ada keluarga yang dikerja di luar negeri, pastinya itu sangat susah untuk menghubungi. Kalau sekali menghubungi itu sangat mahal. Jadi jarang-jarang untuk menghubungi. Nah, sekarang sudah enak melalui WA dan sebagainya, kita sudah terhubung dari negara-negara lain, atau ingin berteman dengan orang negara India, berteman dengan Amerika dan sebagainya, sangat dekat sekali. Walaupun jaraknya semakin jauh, jaraknya mereka antara Indonesia dengan negara lain ini jauh, tapi dekat dengan adanya komunikasi atau jaringan internet. Penggunaan media sosial juga menjadi salah satu fenomena dari globalisasi yang membuat kita memiliki wawasan luas, bahkan dengan orang-orang di belahan dunia yang berbeda. Pada dasarnya, negara-negara yang ada di dunia hidup saling berdampingan satu sama lain. Alhasil, rasa saling membutuhkan itulah yang menyebabkan terwujudnya globalisasi. Pola pikir manusia yang semakin berkembang sudah tentu menuntun adanya kemajuan di bidang komunikasi dan informasi. Contoh di bidang iptek atau bisa disebut dengan informasi dan komunikasi adalah yang pertama, munculnya berbagai macam handphone untuk memudahkan berhubungan dengan orang-orang yang jauh, mulai HP yang harganya yang murah sampai harganya yang mahal, sampai kameranya biasa sampai kameranya bagus, mulai RAM-nya kecil sampai RAM-nya sangat tinggi. HP yang dibuat komunikasi, mulai HP yang buat untuk game. Ini bermacam-macam hari ini untuk tinggal sama memilih mana yang dibutuhkan.
bukan mana yang dibuat untuk gaya, tapi mana yang dibutuhkan. Yang dua adalah adanya internet untuk memudahkan komunikasi dan mendapatkan informasi. Internet adalah kita gampang untuk mendapatkan informasi dan komunikasi, tapi jangan semuanya informasi dan komunikasi ini sementelan mentah-mentah yang nantinya menjadikan zaman ini termakan hoaks atau berita bohong. Jadi harus ditelaah dulu apakah informasi ini benar atau tidak. Selanjutnya adalah munculnya video call, yaitu kita dapat bertatap muka dengan orang yang sangat jauh. Jadi sekarang kalau kita ingin ketemu bukan hanya foto saja. Kalau dulu saking kangennya perkembangan anaknya ketika orang tua kerja di luar negeri, anaknya ini mengirim foto, sang istri mengirim foto anaknya kepada suami yang ada di luar negeri. Bagaimana agar tahu bentuk wajahnya, perkembangan anaknya di dalam negeri. Tapi sekarang tidak. Kalau kita tinggal mencet video call selesai sudah bisa bertatap muka walaupun jauh. Jadi yang jauh terasa dekat, terkadang yang dekat terasa jauh. Kita merasakan dekat banget orang yang jauh dari kita. Terkadang orang yang dekat dengan kita merasa jauh. Karena apa? Ketika kumpul kita sibuk dengan HP. Kalau kita dekat dengan teman, berkumpul dengan teman, sibuk dengan alat komunikasinya. Padahal yang tidak penting juga, ngapain. Selanjutnya adalah kita dapat melihat suatu kejadian dimanapun secara langsung dengan menggunakan televisi, internet dan HP. Kalau di televisi kalau contoh ketinggalan melihat pertandingan bola, cuman bisa langsung streaming lagi hasil highlight dari perkembangan ataupun hasil pertandingan semalam. Itu sudah enak sekarang daripada dulu. Jadi globalisasi di bidang informasi dan komunikasi hari ini sangat berkembang pesat, sehingga zaman harus bisa mampu bagaimana memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya adalah globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi saat ini begitu sangat cepat, contohnya dalam bidang transportasi. Umum di kota-kota yang ada di Indonesia, di era globalisasi ini, apapun bisa diakses begitu cepat. Yang pertama adanya Gojek, Grab, dan sebagainya. Sama lapar tinggal GoFood. Cuman pin kemana-mana nggak ada motor bisa Grab, bisa Gojek. Ini sangat mudah hari ini. Namun di era globalisasi saat ini, yang kini ada yang namanya ojek online, berbasis aplikasi yang sekarang ini sedang booming, yaitu transportasi berbasis online. Misalnya Gojek dan Grab ini. Kita cukup menginstal aplikasi, masukkan email, nomor handphone, dan sebagainya, data diri kita, bisa booking ojek itu. Terkadang ada juga sekarang tarifnya bisa bayar langsung dan tarifnya sudah melalui OVO, GoPay, dan sebagainya. Dengan keberadaan ojek ini, dirasa cukup menghemat waktu dan tidak perlu lagi merasakan sulitnya mencari pangkalan ojek. Tarif yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal. Adanya kemajuan teknologi ini ditunjang dengan keberadaan transportasi online. Seperti sekarang ini memudahkan kita dalam beraktivitas. Kalau dulu orang naik ojek, zamannya Pak Rahman dulu naik ojek, itu masih harus ke pangkalan ojek. Melihat adakah masih tawar-menawar dan sebagainya. Kalau sekarang sudah melalui aplikasi, cuma tinggal tahu harganya dari Jodipan ke Pakis berapa. Tinggal lihat, oh kemahalan nanti aja. Oh harganya segini, berarti semua sudah memberikan uang ataupun alat pembayaran yang sudah saya ketahui sebelum saya naik kendaraan itu. Ini adalah globalisasi di bidang transportasi. Mungkin ada yang tanyakan bisa melalui grup yang sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman, semoga apa yang kita dapat bermanfaat. Jangan lupa selalu berdoa, berbakti kepada orang tua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.